proporsinya. Jadi tinggi kepala dan bawah itu rata-rata agak sedikit lebih jenjang daripada skala tubuh. Agak sedikit tinggi ya. Oh masih kalau yang sudah terbiasa manual kayak Kak Stefan nggak perlu pakai alat bantu garis, silahkan. Kalau yang masih bisa pakai penggaris nggak apa-apa. Ada yang masih harus terbiasa dibantu dengan alat yang bulat-bulat begitu, dengan kerangka yang harus pakai dibulat-bulat dulu. Ya, udah bisa semua gitu. Wih, bagus, mantap, keren-keren. Karena percaya sih, setelah ini kita akan belajar sebelum ke skin tone, skin color tone, kita akan mixing color dulu kalau gitu. Nih misalkan kayak Kak Stefan terbiasa lebih cepat misalkan penggabungan quick sketch sama skala. Jadi kalau misalkan kalian terbiasa menggunakan teknik yang lebih cepat nggak jadi masalah. Yang penting arsiran pensilnya tidak terlalu tebal. Jadi nanti masih bisa dihapus ya. Biasanya bikinnya kan begini, trapesium atas nih. Kak Stefan ganti deh ke sini. Misalkan bulat begini kan. Ini. Nah, misalkan begini hat ya, ini hat ya, nggak mau salah. Terus kasih gini, terus bikin dulu triangle ke bawah, bikin triangle gini, bikin circle. Gini juga nggak masalah kalau kalian masih harus pakai yang paling dasar kerangkanya, nggak jadi masalah, ya. Oke, yuk kita semua dimulai. Kak Stefan akan rolling, mutar satu-satu kok. Nanti Stefan akan belajar, ya. Kan dia nggak tahu nih Pak. Tadi kan dia bikin shoulder bone-nya lurus straight begitu, jadi bentuk posenya nanti bakal lurus begini. Nah dari ambilan leher bikin segitiga begini dulu. Ketika kamu buat leher, karena nggak semua begini. Pinjam sebentar ya Nek. Bikin leher, terus ambil segitiga tipis dulu begini, terus kesini tarik. Jangan dulu bikin shoulder bone-nya, jangan bikin dulu. Baru setelah jadi lehernya, baru bikin shoulder bone-nya, tarik lurus. Kalau memang mau straight, jadi kalau mau asimetrik kayak gini ya ikutin sesuai dengan bentuknya aja, sesuaikan dengan bentuknya maksudnya ya. Terus tarik dulu. Yang namanya ilustrasi itu kan berarti look like a human kan. Jadi ada tulang pundaknya.
tujuan itu adalah sesuai dengan karakternya kita ya. Kita kalau ngeliat tuh kayak nggak bosan. Kita ngeliatnya tuh kok suka banget sama karyanya, kok merasa bahwa karyanya itu aku banget. Jadikan sosok itu adalah role idol kalian. Kita nggak copy paste ya karyanya beliau, tapi jadikan itu mood booster. Dengan begitu kalian lebih mudah terinspirasi. Oh, aku pengen buat karya yang mirip dengan beliau, yang terinspirasi dari beliau. Itu lebih enak. Jadi kalau kalian cari referensi untuk membuat debut, nggak jadinya latah. Bisa dari sana kok kita latihan timing gini dengan mood board, terus kalian bikin stylingnya cepat. Melihat kayak nih, kita misalkan Kak Zulfa, klien, Kak aku mau buat baju wedding. Contohnya. Ini kayaknya aku bawa sendiri nih, bukan kita yang pilih, bawa sendiri. Tek, melihat, buka, oke, langsung styling. Itu memudahkan pasar kalian. Kalau enggak, karena apa? Kesempatan kan mahal. Apalagi dunia industri adalah dunia
galaksi itu, jadi dari warna merah terang ke warna yang kehitaman. Dia menggunakan bagian atasnya menggunakan soft tulle dan di bawahnya pakai sifon. Jadi biar bawahnya mengkerut sini, jadi dilipit kecil gitu supaya dia berkerut gimana gitu lah. Dapat tekstur Ya, foldnya ya. ya. Terus yang untuk titik-titik ini diambil dari yang beads warna gold itu beads. ya, dan yang ini sebagai lengannya off shoulder dari yang ornamen gold. Terus bunga mawarnya dimasukkan sebagai layer-layer dari roknya ini, seperti bunga mawar yang berlayer-layer gitu. Oke, kelopaknya ya, Ya, kelopak actionnya bunga. ya. Oke, ya tentang Dan ini galaksi, terdapat ombre merah dan hitam, lalu ada warna gold dari bingkai figura dan mutiara goldnya di sini, dan juga ada berbentuk kelopak bunga mawar. kamu kasih tajuk apa itu? Golden Red Galaxy. What is Golden Red Galaxy. Golden Red Galaxy? Udah punya nama kan? Good, tangan ya. Good. Ya, coba juga. Doa juga. Di sini saya sesuai dengan tema, saya lebih menonjolkan warna red galaxy. Di bagian lehernya saya menambahkan brokat dengan warna gold, dan di bagian lengan berbentuk seperti kelopak mawar saya buat. Dan untuk bagian bawahnya sama. Terus Yes, tajuknya apa? Oke, belum dapat sertifikat kan ya? Kamu shaking banget tuh. Gimana? Oke, Mbak ya. Untuk bahan dasarnya menggunakan cotton Red Galaxy. Golden Red Galaxy. Nanti di bawahnya diberikan gelombang, di bagian gelombang. Dipilipit gelombang-gelombang itu ya, fold. Di bagian sininya itu dikasih golden, dan itu nanti dicampur sama yang di sampingnya. Jadi bentuknya nanti berangka gitu, tapi ada golden. Oh, ada patternnya gitu ya? Oke. Dan juga tengahnya sama kayak gitu. Oke, good, bagus. Tepuk tangan. Nggak tahu. Semua itu harus ada dasarnya. Jadi kalau sebagai seorang fashion designer harus bisa mentransferkan idenya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk klien. Jadi mereka harus tahu tajuknya, kamu memikirkan hal tersebut untuk apa dan karena apa. Itu harus tahu. Bagaimana Kak caranya mendapatkan sumber ide Kak? Bagaimana caranya mendapatkan sumber ide Kak? Tadi satu contoh. Minimal adik-adik punya satu role idol di bidang fashion yang kalian memang suka sekali. Siapapun itu, bebas. Yang sesuai dengan karakternya adik-adik. Contoh kayak Kak Stefan. Kak Stefan sukanya Anas Khairunas. Cari dia nanti di Google, di Instagram, Anas Official. Bajunya tuh loose, sophisticated, pageantry. Ya karena Kak Stefan pengennya bikin baju ntar kayak gitu label brandingnya. Bukan kita mengcopy karya dari desainer tersebut, tapi paling tidak kita jadi punya karakter. Jadi biar kita jadi fashion designer yang terlabel, nggak sana bikin sana ikut juga bikin sana, sana bikin sana ikut juga bikin sana. Jadi kalian nggak ada bedanya sama tukang jahit. Karena Kak Stefan nggak mau kalian jadi tukang jahit. Kak Stefan maunya kalian jadi fashion designer. Bukan hanya soal materi adik-adik, tapi soal value. Karena kalian tuh beruntung ya. Karena Kak Stefan ini adalah sarjana ekonomi. Bukan kayak kalian yang udah dari literaturnya diajarkan dari pola dasar bla 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 bla, tekniknya industri sampai ke hal-hal yang lebih rumit. Kak Stefan hanya 1 tahun 2 bulan belajar fashion, ya. Kalian lebih beruntung. Jadi maksudnya kalau kalian dasarnya memang sudah dari fashion, cintai pekerjaan ini. Cintai pekerjaan ini akan menjadi bukan soal mata pencaharian, ini akan menjadi sumber berkat kalian untuk orang banyak,
untuk keluarga kalian nanti kalau kalian berumah tangga, untuk anak-anak kalian, untuk orang-orang yang bakal bekerja di bawah payung kalian, gitu ya. Jadi harus tekuni pekerjaan, harus cintai dan harus punya alasan dan punya visi ya. Oke, ada yang mau tanya soal apapun yang kita kerjakan hari ini? Atau cukup jelas? Mau tanya aja boleh, mau sharing apapun di luar dari dunia fashion. Kak, pengalamannya gini-gini, apakah ada nggak info gini ada? Silakan. Karena kita masih punya waktu 10 menit buat kita bisa diskusi bersama. Soal fashion ilustrasi hari ini, Kak Stefan bangga dan salut. Boleh kita tepuk tangan kita semua yuk? Yeay! Karena kalian ternyata keren-keren. Yang kelas 10 juga punya banyak lebih bagus. Yang kelas 12 karyanya keren-keren, bahkan lebih bagus dari punya Kak Stefan. Keren banget. Salam karya patut bangga dan SMK 3 patut bangga karena punya stok fashion designer muda yang akan mengajai dunia fashion Kalimantan Tengah ya. Jadi biar kami yang tua ini kan bergeser sama kalian yang muda-muda. Pengen nggak? Nih Kak Stefan kasih pengalaman ya. Kak Stefan ini bisa punya brand luxuries, bisa fashion show Jogja Fashion Week, bisa Jogja Fashion Trend. Itu bukan karena Kak Stefan banyak duitnya. Enggak, Kak Stefan tuh anak desa, anak kampung dari Petak Bahanjang, Teluknya tuh Kuala Puluh di hutan. Yang kalau sekolah dulu pakai sepeda ontel, jalan kaki, kinyak tau kinyak, becek nah kata orang. Tapi nggak pernah menyangka bahwa kemudian suatu hari, tepatnya tahun 2016, kakak bisa show perdana di Jogja Fashion Week dengan lighting yang jeder, panggung besar, dilihat banyak orang, dengan para desainer yang waktu itu udah sekelas Anavanti, Eko Chandra, Hari Agung dan lain-lain. Karena Kak Stefan, menurut Kak Stefan sampah banget. Kemana ada yang pas ikut zoom? Kakak liatin sini. Inilah karya pertama Kak Stefan. Setelah Hanspa lulus dari Patni Jogja. Dibandingkan dengan karya desainer lain pasti itu nggak ada apa-apanya ya. Bahkan dibandingkan dengan karyanya Yudit yang hitam di sana juga nggak ada apa-apanya, itu sampah banget. Tapi ya kita semua berawal dari sebuah titik awalan dari 0 sampai ke 1, 2, 3, 4 sampai sekarang. Ya puji Tuhan Kak Stefan sudah dipercaya untuk banyak orang. Sekelas Bupati Wali Kota, Bupati Gunung Mas, Sukamara, Bapak Sugianto Sabran dan keluarga dan bla-bla-bla. Itu adalah sebuah pencapaian yang ingin kakak juga bagikan ke kalian, bahwa kalian yang orang yang punya background, punya basic bagus, punya taste, punya sense of belonging, harusnya bisa melampaui Kak Stefan dan teman-teman kami di fashion designer yang sekarang berkecimpung di Palangkaraya. Bisa ya? Bisa, optimis? Kakak pengen lihat 5 atau 2-5 tahun ke depan kalian ada di Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, Milan Fashion Week, New York Fashion Week dengan membawa brand kalian. Syukur kalau kalian bisa membawa unsur kedaerahan kita Kalimantan Tengah ke sana, which is adalah harapan saya dan guru-guru yang ada di sini. Tentunya kebanggaan beberapa di sini ya. Sesuai dengan slogan kalian, jangan cuma jadi SMK bisa tuh cuma jadi ngomong kosong ya. SMK bisa ya beneran bisa. Karena itulah kalian masuk ke SMK. Batu loncatan sedikit lebih bagus daripada anak-anak yang sekolah di SMK. Karena kalau SMA kan konvensional pelajarannya, general. Kalian langsung ke kejuruan, ya. Harus semangat, karyanya dilanjutkan. Oh ya, Kak Stefan lagi yang kemarin yang di Zoom. Ada yang bawa karyanya nggak untuk tanggal 25? Yang bawa ada? Belum buat. Yang belum buat, kakak masih kasih waktu sampai tanggal 25 Oktober ini. Berarti masih sekitar 3 hari ya. Tanggal 25 jam 12 malam batas waktunya. Mood boardnya masih sama kayak kemarin ya. Karya terbaik satu akan Kak Stefan pilih. Kita akan show bareng di tanggal 7 November 2020 di Central Borneo Souvenir bersama dengan 22 desainer se-Kalimantan Tengah dan Ibu Sutiko Sugianto Sabran ya. Ya harus ikut kalian karena ini akan kakak pilih satu. Ini baru 2 yang untuk saya ya. Boleh via foto aja Kak, kalau nanti kalian di rumah boleh. Mau hard file-nya gini kasih ke Bu Selvi, nanti biar Bu Selvi antar ke tempat saya di Temanggung Jakarta juga boleh ya. Oke, semua harus bikin ya, biar kita bisa show bareng-bareng dan kita berangkat dan tumbuh juga bareng-bareng ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Thank you very much for today teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita sama-sama belajar ya hari ini. Oke. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga besok nggak cuma 20 orang aja, banyak ya.
Oke. Terima kasih Bu Selvi. Bagus. Jadinya hitam warnanya. Oke. Kita di masa sekarang ya, di masa kita harus belajar dari rumah tuh itu sebenarnya bagaimana putar otak lah istilahnya, bagaimana kalian tetap spiritnya nggak hilang, semangatnya tuh nggak hilang gitu. Makanya kita program yang guru tamu ini ya, jadi biar meskipun belajar dari rumah tuh kalian tetap asik mati ya, dengan ini meskipun tidak semua bisa ikut ya, cuman perwakilan itu harap dari yang 20 orang ini seperti Kak Stefan bilang tadi ada yang boom ya, syukur puji Tuhan kalau 20-nya itu boom semua ya. Jadi kita step awal ini, jadi jangka panjangnya nanti mudah-mudahan ini kita sambil berusaha terus belajar terus, menggali terus ya, jangan cepat puas gitu, belajar terus untuk meningkatkan skillnya. Jadi paling tidak passionnya nemu mantap gitu untuk menemukan. Seperti tadi kan kamu sudah bisa gambar tapi ngomongnya masih belum. Jadi apa yang kamu idekan, apa yang kamu bayangkan itu nggak bisa meyakinkan orang gitu. Padahal kamu kalau pekerjaan ini kan kamu berhubungan juga dengan klien, dengan orang lain gitu. Nah itu yang harus, artinya komunikasinya harus dipelajari juga. Tapi komunikasinya harus kamu paham dulu, ya, mencintai dulu. Nah, jadi komunikasinya lebih gampang. Jadi itu. Nah kami secara atas nama Asosiasi, terima kasih Kak Stefan sudah memberikan pencerahan sangat cerah sekali untuk siswa-siswa kami. Mudah-mudahan kerjasama kita berlanjut terus ya. Ini baru step awal, nanti mungkin kita berlanjut terus lah kerjasama kita ke depannya. Dan kami juga berdoa sukses untuk bisnisnya, karena sudah bisnis sekarang fashion teknologi itu udah masuk ke bisnis ya, udah bisnis global lah. Jadi sudah menghasilkan banyak sekali duit di situ kalau kalian mau fokus tuh. Nah, rasa itu ya anak-anakku, ini baru awal. Jadi silakan nanti kalau mau secara pribadi ke Kak Stevennya juga bisa ya. Bisa. Misalnya lewat Instagram atau apa ya, mau berkomunikasi ya silahkan gitu. Sekarang kan media terbuka lebar untuk kita bisa menggunakannya dengan baik untuk meningkatkan kualitas kita. Berasa itu ya. Nah berikutnya nanti kami tunggu undangannya. Kami siap kalau misalnya mau menggunakan apa ya istilahnya, apa yang sudah dibuat lah, seperti contohnya kayak di sana itu belum pernah dipublish. Jadi belum pernah dibawakan dimanapun, baru di sekolah ini aja dipajang. Jadi yang sekiranya layak itu bisa kita kondisikan untuk promosi lah Pak Stefan. Kalau misalnya Judit mau fashion show tanggal 7 November. Ya, mau. Paling tidak yang lainnya jadi melihat mau untuk mau nggak? Apa itu? mau. Nah ya Mau. Berarti yang desain sketnya tidak termasuk Judit ya, karena Judit pakai karya hitam itu aja di tanggal 7 November. Ya. sip. Berarti yang lain yang ngirim karya ke Bu Selvi ya, ke Bu Nina, ke saya ya. Yang Judit pakai itu aja tanggal 7 November. Kami tunggu ya. Nanti Nah, itu yang lainnya juga nanti bisa terpacu juga. Oh itu ternyata ini sudah bisa keluar gitu. Nah itu sih impian kita. Jadi nanti paling tidak step by step lah kenal. Jadi meskipun dari sekian berapa 201 siswa, ya paling tidak berapa orang kita sudah mulai ada yang pelan-pelan sudah merambat ya. Merasa itu terima kasih banyak anak-anak sekalian bisa meluangkan waktunya dan jadikan ini pengalaman berharga untuk kalian ke depannya. Selamat siang. Ya,